Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afa Syafa'a dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang al-itifat mulai dari pengertian dan macam-macamnya. Yang pertama, pengertian secara etimologi. Nah, iltifat adalah bentuk masdar dari kata al-tafata yang mengikuti wazan fata'ala dengan tambahan hamzah dan ta'nya. Kemudian sedangkan secara terminologi, menurut Al-Hashimi, iltifat itu perpindahan dari semua domir, baik itu domir mutakallim, mukhatab ataupun ghaib, kepada domir lain. Karena sebuah tuntunan dan keserasian yang lahir mulai pertimbangan dalam menggugah perpindahan tersebut. Lalu selanjutnya macam-macamnya. Nah, al-itifat ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada al-itifat ad-domir, yang kedua al-itifat adad al-domir, yang ketiga ada ilmu anwa al-jumlah. Yang pertama ada al-itifat ad-domir. Iltifat ad-domir itu adalah perpindahan dari satu domir kepada domir lain di antara domir-domir yang 3 tersebut, yaitu mutakallim, mukhatab, dan ghaib. Macam-macam iltifat ad-domir ini juga terbagi lagi menjadi 6. Yang pertama ada dari mutakallim ke mukhatab. Kemudian yang kedua ada dari domir mutakallim ke domir ghaib. Yang ketiga ada domir mutakallim ke domir mutakallim lagi. Yang keempat ada domir mukhatab ke domir ghaib. Yang kelima ada domir ghaib ke domir mukhatab, dan yang terakhir ada dari domir ghaib ke domir mutakallim. Selanjutnya ada iltifat adad ad-domir. Nah, iltifat adad ad-domir ini terbagi menjadi 2. Yang pertama dari domir mutakallim mufrad kepada mutakallim ma'al ghair. Seperti pada surat Al-Kahfi ayat 102 yang artinya itu kayak, maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Nah, ayat tersebut itu menggunakan bahasa yang udul yang berpola kepada iltifat. Perpindahannya terjadi pada bilangan domir berupa perpindahan dari mutakallim mufrad atau personal tunggal, itu dari abadi hamba-hambaku kepada mutakallim jamak, itu anak, sesungguhnya kami. Dan domir mutakallim jamak anak ini kembali kepada domir yang sudah ada dalam materi yang sama, yaitu domir mutakallim mufrad abadi. Selanjutnya ada dari mutakallim ma'al ghair kepada mutakallim mufrad di surat Al-Baqarah ayat 38 yang artinya, kami berfirman, turunlah kami semua dari surga itu, kemudian jika datang petunjukku kepadamu. Nah, ayat tersebut itu menggunakan bahasa gaya udul yang berpola kepada iltifat. Perpindahannya terjadi pada bilangan domir yang berupa perpindahan dari mutakallim jamak kepada mutakallim mufrad. Dan domir mutakallim mufrad jamak pada demaani ini kembali kepada domir yang sudah ada dalam materi yang sama, yaitu domir mutakallim jamak. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada materi pembagian macam-macam iltifat. Yang ketiga itu ada iltifat anwa al-jumlah. Nah, yang disebut dengan iltifat anwa al-jumlah adalah perpindahan dari satu jumlah kalimat kepada jumlah lain di antara macam-macamnya jumlah yang ada, dengan catatan bahwa materi pada jumlah baru itu kembali kepada jumlah yang sudah ada. Macam-macamnya yang pertama ada dari jumlah fi'liyah kepada jumlah ismiyah. Contohnya adalah kafarus syayatina walakin Sulaimanu wa ma kafar. Artinya itu, dan mereka menyatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir, yang mengerjakan sihir. Nah, ayat tersebut itu menggunakan pola iltifat berupa perpindahan anwa al-jumlah atau ragam kalimat, yaitu dari jumlah fi'liyah Sulaimanu wa ma kafaru terdiri dari fi'il dan fa'il kepada jumlah ismiyah menjadi kafaru syayatina walakin, itu terdiri dari mubtada dan khabar. Kalimat kedua merupakan penjelasan dari kalimat pertama ya. Kemudian dari jumlah ismiyah kepada fi'liyah. Dan yang ketiga ada itu dari kalimat berita kepada kalimat belakang. Nah, mungkin cukup sekian
penjelasan materi dari saya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.